Halo guys, apa kabarnya? Semoga semua baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Run All Night. Film yang dirilis pada tanggal 13 Maret 2015 ini mengisahkan seorang pembunuh bayaran profesional, Jimmy Cullen, yang berencana pensiun dari profesinya. Namun Jimmy mengurungkan rencananya itu karena ia harus berhadapan dengan penjahat yang mengincar keluarganya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Film ini diawali dengan terbangunnya Jimmy dari mimpi buruknya yang selalu menghantui tidurnya. Di hari itu, dia berencana untuk meminjam uang kepada Danny, anak dari rekannya Sean, untuk memperbaiki pemanas ruangan di rumahnya yang sedang rusak. Namun Danny tidak begitu saja memberikan uang itu. Dia memberikan syarat agar Jimmy mau menjadi sinterklas di acara malam Natal di rumah Danny, menggantikan peran rekannya yang kebetulan membatalkan pekerjaan itu. Awalnya Jimmy menolak, namun dia sangat membutuhkan uang itu dan terpaksa menyetujui persyaratan tersebut. Ini adalah Michael, anak dari Jimmy, yang hobi bermain boxing. Saat ini dia sedang berlatih ditemani dengan teman kecilnya yang bernama Lex. Di sisi yang lain, Danny bersama dengan bandar narkoba mendatangi ayahnya dan berusaha meminta bantuan untuk menyelundupkan heroin ke dalam kota melewati dermaga. Bandar narkoba itu tahu kalau ayah Danny adalah mantan mafia di kota itu dan berharap dia dapat membantu memasukkan barangnya itu ke dalam kota dengan bantuan ayahnya Danny. Namun Sean menolak pekerjaan itu karena dia sudah pensiun menjadi mafia dan ingin menikmati masa tuanya dengan menjadi pengusaha dari hasilnya yang dulu. Ternyata Danny membantu bandar itu karena dia terlilit hutang kepada bandar itu. Dia dijanjikan akan dihapus semua hutangnya dan akan diberikan uang jika berhasil menyelundupkan heroin ke dalam kota. Karena ditolak mentah-mentah oleh Sean, bandar itu lantas menagih semua hutangnya yang telah dipakai Danny dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak dapat memberikan uangnya itu pada malam itu juga. Danny lantas kembali meyakinkan ayahnya untuk menerima tawaran bandar itu. Namun, Sean sudah teguh dengan pendiriannya dan akan menikmati masa tuanya dengan bisnis yang benar. Di acara malam Natal, Jimmy yang seorang pemabuk gagal menjalankan perannya sebagai Santa. Acara itu pun kacau dan akhirnya Jimmy disuruh istirahat oleh Sean di rumahnya. Karena mereka teman akrab sejak kecil, Sean mencoba menghibur Danny dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sehingga Jimmy terlihat seperti seorang yang kehilangan semangat hidupnya. Jimmy lantas menceritakan kepada Sean bahwa dia tidak pernah bisa tidur karena mengingat semua orang yang telah dia bunuh. Maklum saja, Jimmy adalah mantan seorang pembunuh bayaran. Dia juga merasa telah kehilangan keluarganya yang telah meninggalkannya karena profesinya itu. Mendengar cerita itu, Sean lantas menguatkan Jimmy dan mengatakan kalau dia akan selalu mensupport Jimmy. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan Michael yang pada malam itu ia harus lembur, ternyata dia mendapatkan job untuk mengantarkan kliennya yang ternyata adalah bandar narkoba itu dan akan menuju ke apartemen Danny. Sesampainya bandar narkoba itu di apartemen Danny sedang pesta narkoba dengan temannya. Bandar narkoba itu disambut dengan santai, seolah Danny sudah mempersiapkan semuanya. Sampai pada saat bandar narkoba itu menanyakan uangnya kepada Danny, namun Danny malah memberikan uang mainan kepadanya. Kejadian itu sontak membuat marah bandar narkoba itu. Namun Danny yang telah mempersiapkan semua itu menembak bandar itu dan anak buahnya. Namun karena anak buahnya memegang senjata, sempat terjadi baku tembak dengan Danny. Walaupun sempat tertembak, anak buah bandar narkoba itu sempat melarikan diri keluar. Dengan luka tembak yang dialami, akhirnya dia berhasil dilumpuhkan oleh Danny. Pada saat Danny menembak anak buah bandar narkoba itu, ternyata dilihat oleh Michael dan teman kecilnya yang berada di dalam mobil dan sempat merekam kejadian itu. Menyadari ada yang melihat perbuatannya,
Danny lantas menghampiri mobil itu, dan betapa kagetnya dia saat mengetahui yang berada di dalam mobil adalah Michael. Danny lantas membawa Michael masuk ke dalam apartemennya. Namun saat akan memasuki apartemen, Michael lalu melawan dan berhasil melarikan diri dari Danny. Setelah kejadian itu, Danny lantas memberitahukan kepada ayahnya apa yang telah terjadi. Shawn lantas menelpon Jimmy dan memberitahukan apa yang telah terjadi, dan meminta Jimmy untuk menemui Michael dan meminta Michael agar tidak melaporkan kepada polisi apa yang telah dia lihat. Saat tiba di rumah Michael, Jimmy sebenarnya ditolak dan tidak dibolehkan masuk. Namun Jimmy meyakinkan Michael bahwa dia bisa membantu menyelesaikan masalahnya tersebut. Jimmy memberitahukan bahwa dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dia akan menemui Shawn dan menyelesaikan masalah ini dengan baik asalkan Michael tidak melaporkan apa yang sudah dia lihat kepada polisi. Namun saat akan meninggalkan rumah Michael, Jimmy melihat ada mobil Danny terparkir di depan rumah Michael yang pada saat itu berencana akan membunuh Michael. Jimmy lantas masuk ke rumah itu kembali dan melihat Danny sedang menodongkan pistol ke arah anaknya. Dengan keahliannya menggunakan senjata, sekali tembak, Jimmy berhasil melumpuhkan Danny. Setelah menembak Danny, Jimmy lantas menelpon Shawn dan menceritakan apa yang telah terjadi. Shawn pun kaget mendengar apa yang telah dikatakan oleh Jimmy. Jimmy pun berharap hubungan dengan Shawn akan baik-baik saja, karena dia terpaksa menembak Danny yang pada saat itu menodongkan senjata dan akan membunuh Michael. Namun, Shawn tetap tidak dapat menerima apapun alasan yang Jimmy katakan, dan membuat hubungan mereka hancur saat itu juga. Saat Michael melaporkan kejadian itu ke polisi, naas yang mendatangi ke rumahnya adalah polisi bayaran yang biasa disuap oleh Shawn. Kedua polisi itu lantas membawa Michael dan melaporkan ke radio yang mereka bawa bahwa pelaku pembunuhan melarikan diri dan membawa senjata. Jimmy yang telah memprediksi bahwa Mike akan melaporkan kejadian ini ke polisi, dia tetap menunggu di depan rumahnya sampai polisi datang. Dan benar saja, apa yang dia takutkan terjadi, karena dia tahu banyak polisi setempat yang menjadi anak buah Shawn. Ia pun lantas mengikuti mobil polisi itu dan mencoba membebaskan Michael dari tangan mereka. Saat pengejaran itu, Jimmy berhasil membebaskan Mike. Namun, pada saat akan pergi meninggalkan polisi itu, salah satu polisi menembaki Mike. Saat Mike akan balas menembak polisi itu, Jimmy melarangnya. Dan dia pun menembak polisi itu sehingga membuat mereka menjadi buronan polisi yang paling dicari pada saat itu.